Halo, selamat datang di Belajar Bahasa Padang bersama Musdalifah Basri. Halo Sobat Padang. Hai, saya Sobat Padang. Mantap. Mantap. Musdalifah Basri adalah seorang stand up komedian yang kebetulan sama satu manajemen. Iya, karena lagi kosong. Iya. Makanya Sama. mari kita. Jawabannya sama ya kita ya. Ya tadi ya. Iya. Iya, lanjut aja Bang. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tukar-tukaran kita Iya. barter-barter. Kita barter konten. Tadi saya main di kontennya Iva, Kamsupai bisa ditonton. Kayaknya lebih dulu Iva naik deh. Itu kapan? Kapan sih? Pokoknya minggu ini dah, minggu depan Minggu depan. Oh, berarti kayaknya ini dulu nih. Ini dulu ya. Setelah ini coba nonton Kamsupai. Itu adalah obrolan dua perempuan membahas tentang elit global. Bisa tuh episode minggu depan, elit global. Gak apa-apa, kita sharing aja. Konten saya sangat sederhana sekali. Musdalifah Basri. Namanya emang sengaja dibikin mirip gitu sama Musdalifah penyanyi karena Bukan penyanyi dong dia. Pengepul besi. masa Tapi dia emang pengepul besi Bang, akhirnya bisa kayak gitu. Musdalifah. yang mantan Nasar, kan? istrinya ya Nasar. Nasarnya penyanyi. Cuman mungkin orang ngiranya Musdalifah nyanyi kali. Oh iya, saya mengira juga nyanyi sih Musdalifah Basri. Musdalifah pengepul dia. Tapi kaya dong Anda. Iya. Makanya bapakku tuh jadi pengepul juga. Bangkrut gara-gara Gosuca bangun rumah, bangkrut usahanya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Saya ikuti Musdalifah itu karena pas saya lahir kakakku ada di kota Musdalifah. Di? Ya di kota Musdalifah. Musdalifah itu kota? Dia kayak Bang Panji nih. Lu diserang lu sama ini lu. Nggak tahu. Emang ada kota Musdalifah Di namanya? Mekah ada. Kalau orang haji. Ya kan saya nggak haji. Saya pengetahuan agama saya minim, maaf ya. Ada kota Musdalifah, ada kota Arafah. Oh ya, yang saya tahu mah Mekah, Arafah. Ya, Arafah. Musdalifah itu kota ya? Mina. Oh. Musdalifah itu tuh kalau misalnya orang haji tuh, kalau nggak salah ya, saya juga nggak pernah haji. Orang singgah di situ bermalam. Apa lepar jumroh ya? Saya juga nggak tahu. Kan jadi sama-sama nggak tahu. Diserang kita berdua. Tapi setelah Nggak pernah haji soalnya. Iya sama. Setelah nama Musdalifah itu barengan naik nggak? Barengan ya? Maksudnya waktu itu. Iya, dia lagi cerai-cerainya tuh. Iya. Terus gue lagi naik-naiknya tuh. Iya. Terus nama itu karena ada beatnya Musdalifah ngebahas tentang keresahannya dia tentang nama disamain. yang sama. Iya, disamain sama Musdalifah itu. Jadi banyak karena nama kita sama, banyak yang salah DM. Iya. Banyak yang salah. Pernah itu yang nge-DM tuh, Mbak Musdalifah, iya, nasi goreng Thailandnya enak. Kapan gue jualan dong? Padahal orang tuh bisa ngelihat foto atau apa ya? Gak tau Bang, random banget, banyak banget. Pernah juga ada nawarin kapal tender tuh. Ini random, karena dikira Musdalifah itu. Dia tuh nama Instagramnya soalnya ini Bang, si Musdalifah itu tuh padahal kita bedanya cuma S sama Z. Oh dia Z, Musdalifah 999. Iya. Kalau Musdalifah Mus S. Iya, Musdalifah Basri. Ya itu ya perbedaan. Harusnya dia bikin juga Musdalifah pengepul gitu. jadi biar tahu. ada ciri khas ya. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Padang. Lebih tepatnya kita ngobrol sih, tapi kata dalam bahasa Padang ini akan kita bahas nantinya. Okay. Nanti Eva coba nebak sebisanya aja, ngucapinnya sebisanya aja. Nanti saya coba benerin deh. Karena saya juga mulai diserang gara-gara pemaknaan bahasa Padang itu sebenarnya banyak. Oh. Jadi kadang saya bilang ini artinya ini, di komen, oh bukan itu artinya ini. Padahal saya maksud ini yang di bahasa Padang, di bahasa Bukit Tinggi beda lagi. Oh, beda-beda ya? Beda. Contoh sederhananya ini, lapar. Lapar. Kalau di bahasa Padang lapa. Bukit Tinggi lita. Oh. Payakumbuh ya. Oh, Guloti ya. Ya, beda-beda kan? Oh, beda, jadi udah beda. Makanya saya bilang bahasa Padang karena ini bahasa yang biasanya saya gunakan di Padang. Itulah Indonesia kaya dengan beraneka ragam bahasa. Di Pinrang juga itu Bang, kalau misalnya mandi di bahasaku itu di Pinrang itu dio. Kalau di Palopo ceme banyak. Jadi kalau misalnya ada belajar bahasa Bugis kita ngomong dio, mungkin ada yang enggak, bahasanya itu ceme, mungkin gitu kali ya. Banyak juga ya, banyak sama juga. kayak gitu. Bugis yang mana, Bugis daerah yang mana nih gitu. Beda-beda. Oke, Bang. Oke, lanjut. Kita coba kata pertama. Silakan dibaca dulu. Nah, ini dia.
Aku tahu tuh ininya. Oh iya. Cipeh. Iya benar, cipeh tahu. Tahu aku Bang. Artinya apa? Cipeh itu tuh cipeh. Berkecepeh gitu. Cipeh itu tuh minum. bukan. Cipeh. Bukan. Aku haus nih mau cipeh. Mau cipeh gitu. Kita keep dulu itu ya. Clue-nya adalah cipeh itu gaya berbahasa. Kasar. Bukan. Halus. Bukan. Tapi cerewet. Kamu cipeh sangat nih. Iya. Kamu cerewet sangat nih. Kamu cipeh sangat nih. Itu kayak Malaysia kali ya? Iya, mirip sih sebenarnya. Oh, mirip ya? Karena sebenarnya kultur Minang dan Malaysia tuh mirip banget. Makanya di Malaysia itu ada randang juga. Oh gitu. Udah. Gitu udah. Kalau di Padang udah, kalau di Malaysia pacik. Pacik. Pacik mana? Cipeh ini artinya cerewet kayak wing gitu. Nah, Iva emang seneng kayak gitu atau dari dulu atau karena stand up juga? Aku cerewet. Iya. Aku sebenarnya nggak cerewet Bang. Tapi? Mungkin karena aku stand up dan harus berbicara, iya kelihatannya cerewet. Tapi pada aslinya? Aslinya aku pendiam. Oh iya? Pendiam. Nah, ini ada suaminya nih, jangan bohong deh. Gimana Yang? Aku aslinya Bang. Yang. Aku aslinya gimana? Pecicilan, lebih kayak pecicilan. Ih, kamu manja banget. Tapi aslinya emang nggak segitu nyablaknya itu. Enggak Bang. Aku tuh orangnya introvert sebenarnya. Tapi aku anaknya ini banget, jaksel banget. Anjir, lebih kalem gitu, lebih which is kalem. bahasanya dikit-dikit aja. Sebenarnya karena nggak bisa ini aja sih, nggak bisa kerap sama orang lain gitu. Oh iya, susah, termasuk orang yang susah komunikasi dengan orang baru juga. Iya gitu. Tapi kalau udah kenal langsung bahasa gitu. Kalau kenal langsung itu Bang, langsung ngajak makan bareng segala macam, nyabu. Enggak. Saya takut masuk. Tidak dong. Enggak. Itu namanya punchline. Ya. Nanti orang-orang tolol yang dengar itu, benar kah itu? Tidak dong. Itu berarti emang bawaan dari ini ya? Bawaan dari stand up-nya. Dari stand up-nya mengharuskan. Pada aslinya Iva diam aja gitu. Diam aja. Banyak orang yang bilang gini nggak, Mas Deliva pas di panggung gini, pas ketemu kok diam-diam aja. Banyak banget. Gue misalnya kalau ketemu lagi di pasar atau lagi di mana terus ada yang ngenalin, Mas Deliva stand up ya? Iya. Iya. Terus gue main HP aja, diem. Stand up dong, kok nggak lucu sih? Kok nggak lucu sih? Iya. Stand up dong. Kalau di TV rame, kok di sini diem aja? Iya. Kadang orang yang nggak tahu. Apa sih gitu, sering digituin. Kita susah juga ya, maksudnya ketemu orang baru terus langsung, hey, what's up, nggak bisa langsung kayak gitu juga kita kan. Pasti kita, Mbak Surti. Iya, kita jaga-jaga dulu. Jaga-jaga dulu. Orang ngeliatnya kita di TV itu kayak ceria banget, pas aslinya harus ceria seperti itu juga. Enggak sih kayaknya ya. Mungkin yang lain ada dia temuin, tapi beberapa orang yang saya temui juga enggak, lebih kalem dulu atau apa gitu. Ada yang di TV-nya, maco banget, galong banget, apa garang. Ya. Pas di belakang panggung ngondek. Ada banyak. Ada sih. Ada. Nggak usah sebut nama dulu deh, karena pasti tahu lah kalian. Oke, itu dia cipeh kata pertamanya. Cerewet. Kata kedua, nih. Batuah. Membantah. Wah, salah. Bukan. Batuah sanga nih. Batuah sanga ini tuh benar. Batuah sanga ini hampir benar. Batuah ini clue-nya adalah sesuatu yang tidak bisa masuk ke nalar manusia. Absurd sangat ini. Kenapa? Orang Padang udah tahu absurd dari dulu katanya. Orang Padang modern banget udah tahu ke istilah absurd. Bukan. Nggak masuk akal ini. Ya, lebih kayak nggak masuk akal. Tapi kata ganti itu biasanya mistis. Batuah. Sakti. Ya gitu. Oh iya, kayak halus lah, makhluk halus. Rumah yang bertuah. Rumah yang batuah gitu. Keramat. Jadi batuah itu istilahnya sebenarnya lebih ke mistis. Iya. Itu kalau di Padang kita nganggapnya itu. Jangan main ke sana tanpa itu batuah. Batuah tuh pasti ada sesuatu nih kita yang nggak tahu gitu. Oke. Nah, kita kan waktu komut kita pernah bahas hal yang sama nih. Keluarga kita basicnya adalah orang-orang yang percaya dukun. Iya, percaya hal-hal apa? Anak jangan dibilang jelek atau apa. Iya, nanti gedenya malah jelek beneran. Iya gitu. Itu dari
kebalik dong. Kebalik dong. Anak jangan dibilang ganteng, nanti gedenya jelek gitu. Nah itu juga waktu dirimu kombut sama Bang Panji yang bahas apa sih itu Bang? Yang dukun pertama? Iya, dukun pertama itu yang ini orang punya ilmu hitam yang bisa berubah jadi kucing gitu. Nah itu di kampungku juga ada Bang, bisa berubah jadi dia kucing. Ketawa karena dia pasti ngerasa aneh. Kita sama-sama merasakan itu kayak masuk nih obrolan nih gitu. Iya, karena kita tuh sebenarnya sama aja. Kalau di kampungku ada parakang. Parakang apa? Parakang itu kuyang. Jadi misalnya orang punya ilmu hitam Bang. Yeah. Misalnya dirimu nih parakang nih manusia biasa. Yeah. Tapi kalau kayak apa Dracula gitu apa sih namanya yang kalau vampir. Ya vampir. Kalau ada darah, wah parakang gua berubah jadi parakang. Parakang tuh kayak kuyang di sini. Iya kayak kuyang. Itu palasi, kalau di Padang palasi namanya, iya. Yang jeroan semuanya itu kan? Iya, jeroan. Jeroan bukannya kulit babi ya, bukan ya? Ah, bukan, itu isi perut gitu. Oh, jeroan. Itu emang dari kampung halaman udah terbiasa dengan itu atau gimana? Udah terbiasa benar kecil. Sampai ada juga di kampungku itu tuh kalau ada anak nih, tanteku sendiri, anaknya itu nggak lahir, dibikinin kasur. Jadi sebelum lahir tuh udah meninggal. Nggak tahu dia juga bikinnya gimana. Iya. Yang penting dia bikin kasur kecil warna merah. Katanya ini anaknya kalau lagi libur datang ke sini. Tapi nggak tahu dia libur kenapa di sana. Iya. Atau apakah. Terus di sana katanya anaknya jadi cicak sama buaya. Itu udah ke sana. Iya. Lumayan ekstrim ya pemikirannya ya. Iya. Sepupuku namanya Reski. Dia punya kembaran cicak. Harusnya kita nggak boleh ngetawain ini loh. Ini kan kepercayaan orang ya. Tapi lucu banget. Kok bisa sih gitu loh. Jadi kalau misalnya ada cicak yang jarinya 5, kita anggapnya kembarannya. Oh kembarannya datang. Atau enggak sepupuku kalau lagi sakit, pasti dia nggak ingat kembarannya lagi makan apa lagi. Tapi cicak itu di rumah? Nggak tahu Bang. Kayak, wah ada cicak. Halo saudaraku, gitu kayak gitu nggak dia? Atau apa gitu? Nggak ngerti Bang. Karena kan cicak biasa jarinya 4 atau berapa sih? Pokoknya kalau ada jarinya 5. Itu sih sepupu-sepupu aku aja yang mungkin itu kali ya. Iya, mistis. Sebenarnya di setiap daerah itu ada cerita-cerita mistis yang, wah ini unik loh sebenarnya untuk kita bahas gitu. Saya pernah di Padang itu dapat cerita kalau ada orang yang bisa berubah jadi cicak tadi. Itu dia ilmu apa ya? Ilmu pindah. Jadi dia kalau masuk penjara, dia ini prinsipnya Robin Hood. Dia maling orang kaya untuk dikasih ke orang miskin. Darmawan ya. Iya, tapi dia maling sama orang kaya. Setiap kali ditangkap dia tuh selalu berubah jadi catur. Malamnya hilang, berubah jadi cicak apa gitu. Itu mistis-mistis yang kayak gitu ceritanya kayaknya hanya anak daerah yang punya. Di sini aneh ya. Padahal di Sulawesi juga ada sih sebenarnya kayak gitu-gitu banyak. Di Sulawesi tuh di kampungmu pernah nggak Bang? Kayak misalnya ada pohon menangis. Pohon menangis ada ya? Pohon menangis, Bung? Enggak ya? Pohon menangis enggak kayak. Jadi pohon nggak tahu mungkin kehujanan apa bagaimana terus airnya tuh nempel di kayu. Oh batu terus menangis. Terus disangka itu pohon menangis. Akhirnya banyak orang kesana foto-foto apa macam gitu. Batu menangis ada di Padang. Wah banyak juga ya mistis-mistis. Oke. Gitu, kalau pengen bahas mistis lebih lanjut, kita mungkin ketemu lagi sama Eva cerita-cerita horor. Cerita-cerita horor soal kemistisan kampung kita. Kata selanjutnya. Aku tahu ini. Indua. lebih lancar ya Indua. Artinya? Mama. Benar. Emang di Pindrang gimana? Kan ya berasa. Aku lihat aja induk. Oh iya. Induk pasti ibu atau bunda, mama. Iya terlalu gampang brengsek. Mertua dong. Mertua kalau di Padang itu mintuo. Oh mentuo sama. Situ mintuo juga? Oh enggak. Sama aja mertua mentuo masih bisa ditebak dikit. Oh iya. Gergaji dong. Gergaji apa? Apa bahasa Padangnya gergaji? Ya, nah bingung apa? kan? Di Pindrang? Gergaji. Iya sama aja berarti bukan satu hal yang baru. Siapa tahu kan ada bahasa itu ya. Iya sih sebenarnya. Enggak sih. Indra nih sekarang Ilva udah menjadi seorang ibu. Gimana perasaannya? Jadi sekarang udah jadi bukan hanya seorang istri ya, udah menjadi ibu. Aku banyak Bang profesinya stand up komedian, mahasiswa,
istri. Pada saat sekarang gini? Iya, istri, bunda, Iya. banyak dah pokoknya lah. Itulah semua yang aku jalani sekarang. Rasanya jadi ibu, apa ya, kayak seneng Bang. Karena anak kita kan lagi lucu-lucunya ya. Jadi kalau ketemu anak tuh kayak, cuma kadang ada merasa bersalah kalau misalnya anaknya sakit, apa segala macam. Walaupun bukan karena ibunya juga ya. Udah mulai ngerasain aura menjadi seorang ibu yang duh ini diem nih, apa nih? Aku salah apa ya? Aku kasih makan apa ya? Anak aku aja demam nih, ternyata itu karena campak ya. Sebenarnya itu wajar kan buat normal bayi. untuk bayi. Kayak aku kayak, aduh gue salah apa? Jangan-jangan gue dari luar bawa virus atau apa? Aku kayak, langsung kayak muncak gitu. Aduh jangan sampai bayi gue kena ini gitu. Dan Bang Dian datang, udah sayang, tenang, itu tidak apa-apa gitu. Enggak sih, dia malah nuduh gue, jangan-jangan kayak lu nih gitu. Dia ngomong nuduh Gua nggak mau ikut campur ya itu sebenarnya. Gua takut merusak rumah tangga orang. Gua hanya mau bahas soal ibu menjadi seorang ibu dari lu karena di stand up dari sekolah. Habis itu kuliah. Terus jadi ibu. Menikah. Jarak tahun berapa itu ya? Dari 2015 sampai 2021. 15 sampai 20, berarti ada 6 tahun. 6 tahun. Jarak dari semua profesi tadi itu. Kan aku masih jadi siswa 2015. Ya. Masih jadi siswa 2017 tuh. Udah jadi stand up comedian kan di situ. 2017 selesai, masuk kuliah. Kuliah sampai 2018 menikah. Ya. Aku masih semester 3 apa 4? Ya. 3 menikah. Aku sekarang udah semester 6. Udah punya anak. Masih lanjut kuliahnya? Masih lanjut kuliahnya, stand up masih. Dan sampai sekarang. Dan itu kan ada perasaan yang kayak dulu nih masih muda, anak muda. Sekarang udah rasa menjadi ibu tuh. Suka dukanya itu. Sukanya sih karena seneng ngelihat anak. Ya, gitu. Dan ada materi baru. Ada materi baru, dan kalau kita lagi nggak ada job apa Bang, ya alasannya urus anak. Iya bener. Aduh, harusnya. Padahal kita juga sedih ya, kok dia main sinetron, kok dia stand up di sini sih, kok dia dapat endorsean ini. Iya. Kalau ditanya, lalu kok nggak di TV lagi? Lalu kok nggak tampil di ini? Urus anak. Oh, gitu. Itu alasannya menikah ya. Menikah. Harusnya gue harus bisa kayak gitu tuh biar nggak ada alasan. Iya, alasan. Oh iya. Alasan sibuknya tuh udah nggak diterima orang. Sibuk nih lagi nggak tahu lagi ngapain. Pokoknya nggak bisa deh. Urus anak. Oke. Nah, dukanya itu itu Bang, nggak bisa main sama teman-teman lagi. Udah kurang ya? Udah kurang. Kalau misalnya teman-teman datang pun ke rumah aja mainnya. Ke rumah, ya. Itu pun juga rumah kan jauh, jadi jarang ke rumah. Gitu sih, iya, suka dukanya. Tapi ada satu orang anak yang bahagia banget rumah kayaknya. Parah, bahagia banget. Hit. La. Hey, Rin, mau kemana? Saya mau bertamasya. Kok bertamasya di sini? Enggak dong, saya mau sholat. Oh, sholat. Iya. Rin, ngomong-ngomong apa itu, Rin? Ini kain sarung saya, kolaborasi dengan Fisikal. Kain sarung Rin Hermana bermutu, bagus, dan desainnya modern. Dapatkan segera di Fisikal. Sarung Rin yang paling bagus, sarung Rin yang paling mantap, sarung Rin yang paling keren, semua suka. Beli sekarang, tidak ada diskon. Lanjut kata selanjutnya. Kata apa Bang? Ini. Nah ini nih, nurui. Nah. Nurui, benar. Turun. Bukan. Nurui ini cluenya adalah aduh cluenya susah juga nih cari cluenya nih. Apa ya cluenya Nurui ini ya? Naik. Sikap kita terhadap seseorang. Suka. Bukan. Cemburu. Tidak. Marah. Lebih tepatnya nurut. Oh. Nurui. Oh, nurui. Oh iya ya, nurui ya. Iya. Oh, nurut. Oh, aku kepikirnya turun. Iya. Deket sih nurun dan turut. Apa? Nurut, turun gitu. Nurut itu artinya nurut. Oh, nurut. Lu sama Bang Dian masuk istri yang nurut gak sih sama suami? Oh, nurut sekali. Karena gue lihat di konten lu, kebanyakan Bang Dian dieksploitasi terus. Kemarin jadi ibu-ibu, mau aja nih laki. Budian. Budian. Tapi emang dia sih dipanggil Budian tahu.
Itu emang keresahan asli, bener. Iya, keresahan asli. Tapi aku walaupun bagaimanapun aku tetap patuh banget sama suami, ya nggak ya? Iya. Aduh. Maaf ya Bang, ya ini dia yang bikin Bang. Menurut aku. Karena kan profesinya sama-sama komedian nih. Apakah di rumah tangganya seseru itu kah? Seru banget. Cuman si Dian itu tuh dia tipe orang yang sangat peduli dan sangat teratur. Oh ya? Dan sedangkan aku orangnya tuh biasa aja dan pemalas. Jadi kalau misalnya aku datang mau pergi, kadang kebalikan, aku yang nyiapin barang-barang suami, nyetrikain. Nah, kalau mau pergi tuh Dian nyiapin bekal, setrikain baju, gitu-gitu semuanya. Karena sebenarnya aku nggak suruh Bang, cuma kayak aku nanti bisa, ntar aja sih dia yang semua. Masukin tas, ini ya sayangnya, bekal kamu ini. Oh iya, gitu. Dia lebih ke istri. Respect bisa. Wow, gua mau nanya satu hal yang agak aneh tapi Bang Benny itu termasuk orang yang suami yang detail nggak, maksudnya ini taruh sini ya, ini jangan digabung lagi, ini gitu. Iya, termasuk suami itu dia. Malah itu sifat cowok sebenarnya nggak peduli ya, mau ini sepatu taruh di sini, ini taruh di sini. Yang konten-konten aku tuh yang kebiasaan suami, itu tuh sebenarnya kebiasaan. Jangan sembarangan. Cuma kan nggak wajar kan kalau istri ngelakuin itu. Kadang sedih tuh kalau ada yang bilang, ih kok semua suami kayak gitu sih. Kadang gue sedih, ya kok suami gue kagak. Kok malah gue yang kayak gitu. Iya, berarti konten-konten Mustalifah tuh kebalikan. Gue yang malas, Bu. Iya. Yang bisa masak Dian. Oh iya? Bersih-bersih Dian. Lebih banyak masak yang siapa? Bang Dian atau? Dia kalau masak nih, buset. Sampai lengkap Bang. 4 set 5 sempurna, lengkap semua tuh. Wah, anjing. Tempe, sayur, semua ada tuh. Ikan udah dibaladoin segala macam gini. Semua Bang Dian yang bikin? Iya, aku tuh cuma ceplok telur, mie, masak nasi, gitu. Sebenarnya aku nggak suruh Bang. Iya benar, gue setuju kalau nggak suruh. Aku nggak suruh. Tapi inisiatif seorang suami yang kayak gitu jarang loh, maksudnya sih, respect loh. Dan Bang Dian mau loh, kita juga gila. Gitu lah Bang. Ya, suami aku. Tapi tetap nurut apa? Tetap nurut. Kadang kalau misalnya yang jangan bikin konten kayak gini, kayaknya terlalu berbahaya gini segala macam. Suka nurut. Oh iya. Oh, diskusi soal konten ya? Atau enggak kalau misalnya aku lagi ngapain, misalnya lagi bantuin dia masak nih, terus ada Dava nangis, kamu jagain Dava aja deh biar aku semua gitu. Oh, nurut dari segi yang bikin aku nyaman aja. Atau mungkin Bang Dian investasi sebenarnya. Saat Dava masih kecil ketika udah gede, gua yang nyantai sekarang. Ayo lu yang masak, lu yang ngurus anak. Aduh. Nggak usah dipikirin dulu, udah usah itu hanya pikiran kotor aja. Ya. Kata selanjutnya, aku tahu ini, rusuh. Ya, apa? Rusuh. Iya, gampang lagi, Bro. Rusuh. Tapi rusuhnya ini lebih pemaknanya lain. Artinya benar-benar rusuh, tapi yang maksud Iva rusuh itu seperti apa? Rusuh itu tuh kalau misalnya orang yang ribut, rusuh. Misal keadaan di sini nih. Oh, kacau semuanya gitu. Dia lagi berantem sama Bang Putra. Terus rusuh gitu, suasana gaduh gitu ya. Gaduh. Nah, rusuh di sini tuh lebih ke arah ke khawatir. Oh, memang itu rusuh ya? Rusuh. Ketika orang Padang bilang, "Duh, saya dan rusuh bana lah." Berarti dia lagi khawatir banget dengan satu hal gitu, bukan karena rusuh. Oh, ada apa ini? Bukan yang kayak gitu. Oh, berarti lebih ke khawatir ya? Khawatir, ya. Ana rusuh banget nih sama Uda. Kata-katanya hampir sama, nadanya oke, cuman kayaknya bukan gitu deh orang Padang. Gue kalau nonton orang Padang, maksudnya film, terus ada orang Padang yang ngomong, gue suka ngerasa aneh kuping gue, orang Padang nggak gini ngomongnya, kenapa terlalu Indonesia banget sih gitu. Sama itu, siapa sih Batak ya? Yang kalau misalnya yang ngomong, mau kemana kau? Iya, gitu. Kadang kita padahal nggak gitu-gitu iya. Padahal Madura yang bre nggak gitu juga. Terlalu ini. Nah, di rusuh ini nih, sekarang kan
lu udah punya anak dan lu berdua seorang komedian. Hal apa yang paling lu takuti dari anak lu nanti? Apakah lu pengen anak lu jadi stand up komedian juga atau apa gitu? Sebenarnya iya, aku takut kalau anaknya jadi stand up komedian. Berarti karena banyak Ardit juga bilang gitu, dia nggak mau anaknya jadi stand up komedian. Iya sama, aku juga nggak pengen anak kita jadi stand up komedian, jadi seperti kita berdua lah. Karena kita berdua orangnya pemalas, terus karir rajin. Kayak gitu bang. Terus pemalas ini ya bang, apa rezekinya itu kayak malas datang. Gitu. Aku nggak pengen anakku jadi ada di profesiku sekarang kayak dia sama ayahnya gitu. Karena aku pikir senam komedi itu cukup jadi hobi aja. Kalau lu beruntung banget bisa ada di situ, gitu bisa naik. Ya alhamdulillah. Tapi kalau karir lu kayak Rin agak bingung juga gitu. Satu dari 1.000 orang kan bang. Bintang Emon. Iya. Banyak banget nih kita sedang komedi. Bintang Emon, Kiki, Marcel. 3 orang loh. Iya, yang mewakili semuanya itu ya. Mewakili seluruh Indonesia komika. Jadi kayak, aduh, kalau aku bilang aja kalau mau jadi stand up comedian jadi Bintang Emon gitu. Kalau nggak nyampe Bintang Emon, mending nggak usah dulu. Jadi itu aja, apa namanya, kerja di BNN ataukah kerja di Bea Cukai gitu. Jelas bisnis kan? Ya enggak. Di lingkungan kalian, keluarga kalian sama-sama komik, terus anak kalian gitu bermainnya ala-ala komedi juga atau hiburannya ciluk se gitu, biasanya bah gitu, ciluk se atau diganti atau ala-ala komedi gitu di rumah tangga? Enggak sih bang, kadang kita mainnya tuh di wastafel. Biasa aja sih bang. Aku gitu. sama anak tuh biasa aja. Mungkin pandangan orang atau pandangan gua kali ya, kalau pasangan komedi ini, wah ini bayangan rumahnya pasti funny sekali nih, anaknya dibikin lucu-lucuan. Kadang itu si Dava tuh aku suka dengerin lagu itu, apa lelaki kampret gitu-gitu. Lelaki kardus, lelaki bangsat, itu aku ajarin loh. Lagu yang aneh suka aku dengerin itu doang. Sama aku tuh orangnya kalau ngeliat anak kecil ya itu dari dulu suka suka apa? Iseng jahil. Bukan iseng, ngomong nggak jelas kayak lucu banget nih gitu-gitu. Oh iya, gemes. Tapi kataku tuh sampai teriak, sampai seisi warung tahu. Tetangga ibu warung pada tahu itu siapa yang teriak-teriak nggak jelas gitu. Itu doang sih paling biasa aja. Seru kali ya, kita akan menunggu Dava beberapa tahun lagi besar dan kita akan nanya dia gimana pendapat kamu tentang memiliki orang tua yang sama-sama komik. Oke, kini kita balik nih. Kalau dari Musdalifah di Pinrang, rusuh khawatir itu apa sebutannya? Aduh khawatir. Jadi lupa khawatir. Khawatir deh bang. Khawatir juga, karena belum nemu kali ya? Belum nemu. Iya. Ya, bang, ya nggak apa-apa. Selanjutnya, nurut. Bahasa Pinrang. Aku nurut wae, nurut follow wae. Follow. Aduh, astagfirullah, nurut apa bahasa Pinrang ya? Tunggu diserang lagi orang Pinrang. Enggak, wajar itu. Aku juga pernah kalau ditodong kayak gitu, apa ya bahasa? Iya, lupa. Nurut, melo. Melo itu mau. Oh, mau aja, mau gitu. Tapi ada. Oke, melo. Indo, ibu, mama. Emak. Bahasa ininya kayak kalau di Padang itu ada mande. Indo. Oh, Indo. Indo Ambo. Ambo? Indo Ambo. Tapi Ambo bukan Ambo. Ambo. Oh, di Pinrang Ambo juga. Ambo itu saya. Ambo itu bapak. Oh, bapak. Mama sama mama. Oh, kalau di Padang Ambo itu saya. Nah, saya itu iya. Iya. Nah, di sana tuh ada kata yang di sini sebenarnya kata kita. Iya. Kita. Kita itu saya. Nah, kita itu kamu di sana. Oh ya, kita itu kamu ya. Oh, itu di Makassar ini. Jadi ada 2, kita dan kita. Kalau kita. Kalau kita. Kita dan kita. Beda dari ada intonasi kita. Oh, ada ainnya. Ada ain. Jadi gitu, ada bang. kita dan kita. Iya, ada kita itu berarti kamu. Iya, punyata. Punyata.
apa namanya ditambahin tata kalau misalnya itu punyamu apa segala macam yang berhubungan dengan kamu. Oh, punya tak? Oh, lampu tak? Iya, lampu tak. Lampu tak? Bukan gitu dong. Kayak Meksiko, la puta. Tak gitu ya. Lampu tak, HP Itu. tak. HP tak ya. Batuah, mistis, keramat. Tempat Makrama. 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 Wah. Aja mulokor makrama. Wah, itu bahasa Pinrang makro apa? Aja mulokoro. Ha, Aja mulokoro makrama. pelan-pelan. Aja mulokoro. Makrama. Aja mulokoro makrama. Kayak monokorobo ya. Kayak susah. Jangan kesana keramat gitu. Cerewet. Manena. 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 Wah. Lu enak nih Nana ya? Manena tak? Iya. Bukan dong. Itu Madura dong. Ikuti. Manena lah deh Nana ya. Pak, pelan-pelan, Pak. Manena. Manena. Lakde. Ye. Nana Nana We. Manena lah di Nana we. Maledana di Nana. Aduh, susah. Itulah Indonesia multikultural, jadi susah. Bukan susah sih, kita belum terbiasa. Mungkin kalau udah ke sana terbiasa satu dua kata nggak apa-apa lah. Setidaknya ya itulah hargai terus bahasa daerah, pelajari bahasa Inggris dan lestarikan bahasa Indonesia. Betul. Dan bahasa Kayaknya Indua. kebalik-kebalik deh. Iya, bahasa Indua. Kita harus lestarikan bahasa Indua, tapi tetap belajar bahasa Inggris. Indua itu tuh bahasa ibu. Oh iya. Dicampur ternyata saya yang lupa. Maaf. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih Musdalifah Basri. Terima kasih Bang Rin sudah diundang di belajar bahasa Ya. Sunda. Hai, bukan dong. Padang dong. Banjarmasin itu, Mbak. Oh ya, sebelum ditutup aku salamin sama Ria Amelia ya. Ya, halo kalau Ria Amelia nonton. Amelia, aku pengen sama kamu. Aku tahu lagunya. Udah, pulanglah Benar. Pulanglah udah. Taunya pulanglah udah doang dari tadi. Oke, terima kasih. Dadah. Hai, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa di-subscribe. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa menonton video yang lainnya. Terima kasih.